perkenalkan saya apoteker. Saya ingin berbagi informasi mengenai penggolongan obat. Berdasarkan namanya, obat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu obat paten dan obat generik. Obat paten adalah obat yang masih dilindungi hak patennya. Namun, jika sudah habis masa paten, obat ini dapat diproduksi pabrik lain, disebut obat kopi atau obat generik. Obat generik dapat dibedakan menjadi dua, obat generik berlogo yang mana menggunakan nama zat berkhasiat, dan obat generik bermerek yang menggunakan nama dagang dari pabriknya. Ini adalah obat bebas. Obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter dapat diperoleh di apotek atau di toko obat berizin. Nah, yang ini adalah obat bebas terbatas. Meski dapat dibeli tanpa resep dokter di apotek atau di toko obat berizin, namun penggunaannya harus memperhatikan dosis, aturan pakai, dan peringatan pada kemasan. Stop! Ini adalah obat keras. Obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan hanya dapat dibeli di apotek, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Masyarakat harus cermat dan hati-hati, jangan membeli dan menggunakan obat ini sembarangan tanpa pengawasan dokter dan apoteker. Dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan hal-hal penting dalam memilih obat yang akan digunakan. Yang pertama, cek kandungan zat berkhasiat atau komposisi. Ingat, bukan merek obatnya ya. Yang kedua, cek apakah pasien memiliki riwayat alergi atau sensitif terhadap obat. Yang ketiga, pastikan untuk mengetahui apakah kondisi pasien sedang hamil atau berencana hamil, karena beberapa obat dapat mempengaruhi janin dan menyebabkan cacat pada bayi. Yang keempat, pastikan tidak dalam kondisi menyusui, karena beberapa obat dapat masuk dalam ASI dan menimbulkan efek buruk pada bayi. Yang kelima, perhatikan bentuk sediaan obat. Pilihlah yang paling sesuai untuk digunakan dengan baik dan benar, karena bentuk sediaan obat berpengaruh terhadap efek terapi yang dihasilkan. Dan yang terakhir, cek kondisi pasien. Apakah sedang menggunakan obat atau tidak? Karena dikhawatirkan obat yang sedang digunakan dapat berinteraksi dengan obat lainnya, sehingga efek terapi tidak akan tercapai dan dapat menimbulkan efek terapi merugikan lainnya. Selalu tanyakan obat yang Anda peroleh kepada apoteker ya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan obat bebas dan obat bebas terbatas di antaranya. Pertama, cek kemasan dalam kondisi baik dan utuh. Yang kedua, cek kelengkapan informasi pada kemasan. Yang ketiga, perhatikan tanggal kadaluarsa. Dan yang terakhir, nomor izin edar obat. Dan dua hal yang harus dicermati dalam menggunakan obat keras, yaitu yang pertama, kelengkapan informasi pada etiket seperti nama pasien, tanggal, dan aturan pakai. Yang kedua, cek tanggal kadaluarsa. Penggunaan obat secara tepat, maka efek terapi yang diinginkan akan tercapai. Salam sehat, salam apoteker.